supaya awak kita nih kada banyak hantunya lah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Banyak berzikir, hirzan minasyayatin. Idza kana dzakiran lillah, tatkala kita ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada gangguan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam al habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al Maliki al Hasani radhiyallahu an fi kitabi Fathul Qarib al Mujib ila Angal. Berkata al imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib ila Angal sampai daripada perkataannya, qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq al-ayah 2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka. Ini disebut juga ayat 1000 dinar lah. Ayat 1000 dinar. Siapa orang yang menginginkan rezeki diluaskan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak baca ayat ini. Ngaranjigin ayat 1000 dinar. Ya kah? Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini banyak-banyak membaca ini. Insyaallah rezeki diluaskan oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada tulisan tulis di Google ayat 1000 dinar muncul lah. Ya, ayat 1000 dinar. Muncul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya tanpa dikira-kira. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala
memberikan jalan keluar di setiap kesulitan kita. Nah, makanya ya Allah, para aulia wa sholihin, mereka tatkala mempunyai atau tatkala mereka mendapatkan musibah, maka mereka selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan sandal misalnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kematian seumpamanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mereka selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, inilah tanda orang-orang yang bertakwa. Tanda orang yang bertakwa itu dia selalu ingat kejadian atau takdir yang dia dapatkan baik maupun buruk, selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, apabila kalian tertimpa musibahnya, maka baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan tatkala kita mendapatkan kabar kematian saja, kada. Bahkan hal-hal yang sekecil apapun, ya kah? Sekecil apapun, misalnya seumpamanya kehilangan sandal lah, atau ya pokoknya sesuatu yang ada hubungannya dengan musibah. Apa musibah misalnya? Bilanya kita mendapat musibah, sekecil apapun musibahnya, kada mesti orang meninggal, kada. Sekecil apapun musibahnya, maka kita dianjurkan untuk membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kamalingan seumpamanya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan tatkala kita mendapatkan kabar kematian saja lah. Nah, bukan tatkala kita mendapatkan kabar kematian saja. Namun tatkala kita mendapatkan musibah, dianjurkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, ya kalau, ya kan? Kalau dapat nikmat, dapat musibah, innalillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Mengagumi sesuatu, ya kan? Masya Allah, takjub nih, Masya Allah atau Subhanallah. Baik bilanya melakukan kekhilapan atau melakukan dosa, astagfirullah. Jadi intinya, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk. Nah, orang yang seperti ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar di setiap masalah yang dia hadapi. Nah, jadilah orang-orang soleh itu tatkala mendapatkan masalah, tatkala mendapatkan musibah, mereka mencari Allah. Beda orang-orang wahini lah, bilangnya dapat masalah, pasang di status, ya kan? Pasang di status. Nah, ini perbedaan wayahini dan dahulu, ya kan? Orang-orang wayahini bilangnya dapat musibah, pasang status lah. Kucingku hilang jar. Kalaunya orang-orang dahulu tatkala ya kada apa-apa jopang lah mengumumkan. Cuma sebelumnya itu jangan sampai kada ingat lawan Tuhan. Ya, karena tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Di kejadian baik ataupun di kejadian buruk, baik ataupun buruk, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkanlah kita itu senantiasa berzikir. Nah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 5 manfaat atau 5 keistimewaan. 1, orang yang suka berzikir dapat ridhonya Allah. Kayak kita nih, kalau hadir majelis, i'tikaf di masjid, sholat berjamaah, membaca wirid, kemudian kita membaca yasin, ini kan zikir nih. Nah,
orang yang berzikir mendapatkan 5 manfaat. Apa manfaat orang yang berzikir? 1, mendapatkan ridhonya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ridhonya Allah kita dapatkan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ridhonya Allah kita dapatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ridhonya Allah kita dapatkan. Bahkan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal. Nah, itu ridhonya Allah kita dapatkan. Manfaat orang yang berzikir, maka dia akan mendapatkan 5 manfaat. 1, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yazid fil hiris ala taat. Tatkala kita itu katuju berzikir, maka semangat untuk melakukan ibadah, semangat baru untuk melakukan ibadah itu timbul. Ya kan? Kita nak berzikir, entah itu membaca Quran, kan zikir itu ada masilah. La ilaha illallah, baca Quran zikir, baca salawat zikir, hadir majelis zikir, i'tikaf di masjid zikir, sholat berjamaah zikir. Intinya sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah itulah zikir. Nah, tatkala kita sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan bacaan Qur'annya, entah dengan bacaan salawatnya, entah itu bacaan burda ataupun maulidnya atau hadir majelisnya. Tatkala seseorang sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yazid fil hiris ala taat, maka menimbulkan semangat baru untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Nah, katujuh lah hadir majelis. Katujuh nih contohnya lah, katujuh hadir majelis. Itu kan malalar toh. Asa hendak membaca Quran aku nah. Majelis saja yang ku gawe. Sekali-kali lah cobaan membaca Quran ulang dimulai. Nah, kenapa lang? Majelis baca Quran. Asarami lah maulidan dujar. Nah, ini manfaat zikir lah. Manfaat zikir. Asarami naba maulidan dujar. Aku coba pang pulang nah. Hendak ba maulidan pulang. Nah, ya kah? Kenapa bertambah pulang tuh? Asa nulak senyaman pinanya nah sembahyang qiyamul lail, sembahyang tahajud. Cobaan bang sembahyang tahajud. Nah, timbul semangat yazid fil hiris ala taat. Timbul semangat baru untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu manfaat zikir. 1, mendapatkan ridhonya Allah. 2, menimbulkan semangat baru untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, hirzan minasyayatin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Orang berzikir tuh setan udah berparak, ya kan? Inya yang banyak hantunya di awak tuh gara-gara kada berzikir, ya kan? Di awaknya jadi banyak hantunya, ya, gara-gara kada berzikir. Bilanya tandanya adalah bilanya awak di awak tuh banyak hantunya tuh ada tandanya. Kada beliur melakukan ibadah, nah, berat untuk melakukan ibadah. Kemudian pulang katujuh meninggalkan kewajiban. Nah, ini berarti awaknya banyak hantunya. Nah, supaya awak kita nih kada banyak hantunya lah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan, banyak berzikir. Hirzan minasyayatin. Idza kana dzakiran lillah, tatkala kita ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada gangguan syaitan. Makanya bilanya makan ya Allah, bilanya kada berzikir makan tuh lawan syaitan makannya. Ya Allah. Nah, zikir tuh ya tadi kada mesti kada la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim tuh zikir juga. Bismillahirrahmanirrahim ngapnya makan. Tapi munnya langsung ngap makan aja tapi kada berzikir, makannya lawan syaitan. Nah, kada berkah tuh kena makanannya. Bakumpulan bini kada berzikir, kada bebacaan, kada ingat lawan Tuhan. Nah, tak umpat syaitan di situ juga. Minum ya kah? Apapun sesuatu, kullu di amrin la yubda fih bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat, ya kah? Setiap sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat, la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, namun tidak dimulai dengan zikir,
dengan ingat kepada Allah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta, kada beberkah. Kada beberkah karena ada syaitannya. Keluar rumah ya kalau anak begawi berzikir juga bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir juga ngarannya. Masuk rumah lah. Masuk rumah, assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum ya kan, baca Allahula ya kan, mintalah baca Fatihah 4, baca Allahula, baca salawat ya kan. Nah, baca Allahula itu disebutkanlah siapa orang yang baca Allahula. Allahula ayat kursi. Ayat kursi itu bagus dibaca, diamalkan setiap sholat. Kemudian setiap masuk rumah bagus juga. Itu disebutkanlah oleh ulama kita, siapa orang yang membaca ayat kursi sebelum masuk rumah, bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi sampai tuntung membaca ayat kursi nih. Sebelum masuk rumah dibacanya ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman di dalam rumah tersebut. Ya, rumah tuh nyaman, dingin. Ya, ada juga rumah tuh bilanya masuk halalu handak basi sipak aja. Ada ya kalau bila masuk rumah tuh, bila masuk rumah seorang tuh asa panas, bauan asa hendak memakan manusia. Tapi bila masuk rumah orang nyaman. Ya kan? Bila masuk rumah orang tuh nyaman benar. Masuk rumah seorang apakah asa hendak basa sarek aja. Coba pang baca Allahula sebelum masuk rumah. Nah, siapa orang membaca Allahula sebelum masuk rumah ayat kursi nih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman di dalam rumah tersebut. Setelah sholat dianjurkan juga membaca Allahula lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allahula jangan tertinggal. Ya kah? Sekali lagi nah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap sholat 5 waktu jangan sampai tak tinggal membaca ayat kursi. Kenapa? Karena ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat dibacanya ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi antara dirinya dan surga terkecuali kematian. Jadi tidak ada yang menghalangi inya dengan surga terkecuali kematian. Artinya bilanya mati masuk surga. Nah, apa amalannya? Membaca ayat kursi setelah selesai sholat. Nah, memang ya kalau ayat kursi itu paling ampuh untuk menjaga diri kita daripada gangguan syaitan. Ya intinya berzikir lah, ya kan? Allahullah ayat kursi salah satu zikir, ya kan? Makan, nah, ingat lawan Tuhan. Anak guring, ingat jualan lawan Tuhan, ya kan? Hendak mengumpuli bini, ingat jualan Tuhan. Hendak tulak, hendak bagawi, mencari nafkah, ingat jualan Tuhan. Nah, masing-masing ada zikirnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hendak masuk WC gini dia juga. Bahkan itu yang lebih penting ya kalau. Nah, mau masuk WC, kada berzikir, kada ingat lawan Tuhan, ya digampiri hantu tuh. Digampiri hantu tuh bukan kasurupan aja, kada lah. Dicabut kelezatan untuk melakukan ibadah itu dicabut. Makanya ya Allah lah, tatkala kita masuk WC itu baalas kaki lawan batu tutup kepala. Kenapa jadi seperti itu? Ulama mengatakan karena baitul khola itu kan WC lah, tandas atau tempat mandi lah, tempat orang buang atau kodok hajat. Baitul khola atau WC, tandas atau toilet atau sejenisnya, jamban ya, ini macam-macam bahasanya lah. Ada tandas ya juga, tandas itu bahasa apa nggak tahu juga nah. Ada toilet ada juga, ada WC ada juga kan. Ada jamban, ada bahasa lain lagi.
Kloset. Kloset tuh tempat anunya, tempat beolnya. Banyak ya lah bahasanya. Tahu bahasa Jawa apa ngarannya? Jedeng lah. Bahasa Jawa ya lah. Iyalah. Jedeng lah. Pon. Oh, pemandian. Bapak apa bahasa Jawanya? Jeding ya lah. Jedeng juga. Nah, banyak bahasanya. Terserah pian aja. Yang penting paham ya, tempat beol lah bahasanya tempat qada hajat. Nah, lebih halusnya ya Allah, tempat qada hajat. Itu tempat qada hajat, apapun bahasanya, itu adalah rumahnya jin. Rumahnya jin. Jin. Kenapa jadi rumahnya jin? Karena jin tuh suka yang bau-bau. Jin tuh nggak tujuh yang bau-bau. Makanya dianjurkanlah kita itu rumah itu diharumi dengan bukhur, apalagi gaharu, kayu gaharu. Kayu gaharu itu kayu apa jorang itu yang disukai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh katujuh bau-bau gaharu. Kalau anak betakon Nabi Muhammad tuh kan wangi, sidin katujuh memakai wewangian. Nabi Muhammad sudah harum deh, ya kah? Nabi Muhammad sudah harum. Bau paloh Nabi Muhammad tuh kayak misik, minyak harum misik. Nah, mun bau paloh saurang lah, kayak bala. Kada kayak misik, kada kayak bala. Nabi Muhammad sudah harum dan ketujuh memakai wewangian, memakai haruman. Nah, wewangian yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW jenis ot itu ya kakayuan, kayu gaharu. Nya kan macam-macam lamnya haram itu terbuat. Ada yang dari sari bunga, ya kalau lah. Ada yang dari apa tuh ikan paus ambariyah, apa tuh paus, apa tuh iwak paus ya kalau diapainya atau hujulun. Cara pengolahan minyak harum ini atau hujulun kayak apa kalah? Kalau nya kayu gaharu itu kan lu bisa melihat. Nah, kayu gaharu. Jadi kayu itu diambilnya minyaknya. Oh, itu larang banang itu. Yang asli ya kalau lah. Malino, gaharu malino. Nah, malino itu Kalimantan Utara lah. Wah, itu kemarin ya kah membawa ya kan kita di Kalimantan, kita di Indonesia khususnya di Kalimantan ini terkenal gaharunya. Membawa bubuhan dibawakan lawan orang Tarim, wah himong bana bubuhan yang itu, tapi larang mah harganya lah. Sampai dari 1 juta ke atas lah. Kayu apa ngaram minyaknya tuh nah. Tapi pian sekali dipalit tuh semingguan kada hilang. Lain minyak harum yang pian tukar yang 10 yang 3.000 samiling itu sumat hilang. Samili paling larang 3.000 itu sumat hilang. Ngomong orang ya kalau makanya bubuhan habaib yang ganal gitu itu sekali culit bubuhannya 300.000 minyak harum bubuhannya tuh. Adalah yang lucu pian. Ada yang lucu. Salah satu habaib nih lah. Sidin bilangnya berbagi minyak harum tuh yang mahal giam nih lah. Berbagi minyak harum tuh takon di sini minyak harum apa dulu. Soalnya kan merusak penurang. Kan bubuhan habib nih katujuh yang apa jorang tuh gahara tuh campur lawan bubuhan yang minyak harum yang nobah hilang am. Baunya hilang. Ampun orang yang sekali palet ratusan aja ribu, solang yang 3.000. Bila bersalaman tuh lah, nah kayak buan habaib Habib Jindan, Habib Umar, Habib Taufik As-Seqaf ya kah. Wah, pian kecuman bau gaharunya itu pun orang tuh larang. Lawan pulanglah Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan siapa orang yang menghabiskan duitnya sagan nokar wewangian. Habis duit sampainya di saldo 271 triliun. Itu orang minyak haram sebenarnya mah kayak apalah banyaknya. Itu kada dikatakan mubazir. Ini daripada aja bang, ya Allah sesambat aja. Habis duit kita nukar baju, habis duit nukar baju mubazir. Habis duit nukar makanan mubazir. Habis nukar apa duit nukar ya ibaratnya apa misalnya nukar rumah mubazir kada terpakai nih.
Tapi bilanya habis nukar wawangian kada mubadzir. Lawan pulang ujar Imam Syafi'i, tanda orang itu pintar dia suka dengan wawangian. Ya kah? Tanda orang itu bodoh dia tidak suka dengan wawangian. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau wawangian yang beliau sukai adalah bau gahru, kayu gahru. Saya lepian melihat kayu gahru. Ini macam-macam kayu gahru nih, macam-macam anunya, modelnya. Ya Allah, ada Malino atau apa-apakah, Maroke, apa-apakah macam-macamnya. Kita di Kalimantan ini banyak sebujurnya. Cuma ya terkadang kita melihat harganya tuh harganya tuh terlalu ya bukan peminat bukan peminat kayak itu ya intinya tuh saraya, yang penting wawangian ya kah. Cuma amun hendak tahu wawangian yang sangat disukai dan dicintai oleh Nabi Muhammad gahru. Nabi Muhammad tuh wangi, suka wawangian. Nabi Muhammad tuh harum, suka baharum-harum. Nah, haruman yang disukai oleh Nabi Muhammad jenis gahru. Tesarapian ada konokor yang larang yang murah ya kalau lah. Bukannya kakayuan ada yang murah. Yang T300 seperapat. Habib Umar tuh pian seperapat 25 juta. Habib Umar tuh nah kayu sidin tuh. Tapi sekali dicucul sedikit aja. Cucul tak pian sama sejitan kaciuman bau baju nih kaciuman. Orang tahu, orang kada tahu, mau orang ngajar segan apa baik nukar ngapakah salah wujudang itu ya, orang tahu lah. Orang tahu, ya jar Imam Syafi'i habis duit segan wawangian, tadi dikatakan mubazir. Kita inilah rela nukar tas, apa ngarannya, tas yang larang tuh yang puluhan ratusan juta, Hermes kan ngarannya. Tahu juga kebuan At-Taubah nih, buan tas yang Louis Vuitton, Hermes, adalah bokokoyoan nih. Hermes itu kan puluhan sampai ratusan juta harganya tuh. Hermes, Louis Vuitton apa tuh lagi tuh. Itu ratusan, puluhan sampai ratusan juta. Nah, masing-masing bokoyo dengan tasnya. Ada nini. Bawa sidin koper haji. Sidin larang ampun kone. Mau ada tulak haji kada dapatnya nih. Bahaji berapa? Nah, puluhan juta orang lebih aja jadi tas ikam Hermes, Louis Vuitton yang halus gitu pun koper haji daripada aja ya kalau lah. Nah, terkadang kita lah berani menghabiskan duit untuk ya beli sesuatu yang ya dapat dikatakan tidak ada hubungan dengan agama kita. Tapi kita masalah wawangian ya kita tidak perhatikan. Nah, intinya lah Nabi Muhammad itu suka wawangian yang bau-bau kayu-kayu tuh nah. Bau-bau kayu. Ya kan minyak harum tuh macam-macamnya, dari sari-sari apa-apakah dia nunya, dari sari bunga lah. Ada yang dari iwak, ikan paus tuh nah, ambari. Ada juga yang ya dari kayu tuh macam-macam tuh kayu tuh. Kayu gaharunya. Nah bagus, Nabi Muhammad tuh katujuh gitu tuh. Katujuh sidin wawangian. Nah jadilah syaiton itu katujuh tempat-tempat yang bau. Katujuh nang kayak WC ya kah? Jedeng jerpian dari bahasa Jawanya. Jamban ya kah? Itu syaitan tuh katujuh tempat-tempat yang bau tuh. Makanya tatkala kita masuk ke tempat-tempat yang seperti itu dianjurkan bacaan ingat lawan Tuhan. Supaya apa? Hirzan minasyayatin, supaya dijaga oleh Allah, supaya dipelihara daripada godaan syaitan. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bila masuk WC, ya Allah, hirzan minasyayatin. Tapi sebaliknya lah, malaikat tuh suka tempat-tempat yang harum. Makanya lah bilanya pengajian, bilanya membaca burda, membaca maulid, itu para habaib itu, atau bacaan apakah misalnya habaib itu
malikit dupa. Ini melikit dupa bagus lagi. Kalau di Hadramaut, di Tarim, di Darul Mustafa, bilanya pagi nangka ini Habib Umar Sidin menyuruh salah satu santri Sidin untuk malikit dupa, kemudian Sidin andaki luban. Luban pina luban lah. Bahasa Indonesianya luban tuh kira bahasa Indonesia sudahlah. Tahu pen luban lah, Pak. Menyan Arab. Nya kayak getah atau warna putih. Itu dalam kitab Ilajun Nisyan lah. Siapa orang yang supaya kuat hafalan, ingatan, pendapatan, belajar, itu luban tuh dimakan jar. Dimakan lebih baik. Dimakan. Tapi Habib Umar tuh supaya kada mungkin kalau menjulungin tunggal butingan murid kada mungkin loh. Jadi setiap pagi itu kan bilanya pagi kami nangkain ini di Darul Mustafa itu setoran hafalan ada Riyadhus Shalihin, setoran hafalan Quran, mutun. Nah jadi bilanya bawiritan ya Allah lah, bawiritan nangkai tadi baca Yasin, kita bawiritan. Ada saikong yang berputar membawa luban. Nah, ya kah? Luban dupa ya kah? Diandaki luban itu supaya menguatkan ingatan, supaya pendapatan. Orang Banjar tuh encer otak, supaya pendapatan. Nah, bagus nangka itu pian tiap pagi misalnya. Di mana nukar luban tuh jarang tahu di mana. Ini ada yang asli, ada yang palsu pian. Ada tuh tukang palsu nukar di online murah. Nukar yang kenal gitu, sekalinya palsu. Tahu getah ngapa diturihnya. Bentuknya sama kayak luban biar tulisannya luban harus ditukar murah bang harus sekalinya palsu. Berapa lah kata tahu jualan pokoknya luban bagus pian kayak itu luban. Itu jin tuh takutan lawan luban tak jin tuh takutan menyan takutan tuh jin tak jadi bilanya selama bau luban itulah menyebar di orang itu di setiap ruangan rumah kita, jin tuh daun di baraknya luban menyan coba pengen cari di toko-toko minyak harum tuh ada orang berjual jin, adalah berjual menyan Arab atau luban, luban, nah luban atau menyan. Karena tahu ulun apa sih bahasa orang menyambat mungkin menyanai lah. Menyan tuh ya itu loh sama lah. Apa bang artinya Beb? Menyanai jo lah. Kira-kira mau disambat luban tuh tahu kira lah. Luban tuh kan bahasa Arab loh. Luban tahu bahasa kitanya. Luban. Nah jadi apa namanya? Hirzan minasayatin. Tatkala kita berzikir ingat lawan Tuhan, maka dijagakan daripada syaitan. Jadi yang pertama manfaat zikir mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua manfaat orang yang berzikir menambahkan semangat baru untuk beramal beribadah. Yang ketiga tatkala kita berzikir dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan. Yang keempat rifqatul qalb. Tatkala kita berzikir hati ini lembut. Nah, ini kita sembahyang berjamaah, sembahyang subuh, membaca wirid, kemudian kita membaca Yasin. Ini kalau tiap hari kita lakukan ini, hati kita ini lembut. Hati ini kita lembut. Bilanya hati lembut tuh, ya beramalnya ringan lah hati untuk beramal beribadah tuh. Membaca Quran tuh ringannya. Ada orang baca Quran berat benar. Sekali membaca Quran belum lagi salambar. Nah, menghitungi berapa lagi sampai saya juz belajar. Salambar belum tuntung lagi. Nah, ya kah? Beratnya untuk melakukan ibadah. Kenapa? Hatinya keras. Supaya hati kita ini lembut, mudah menerima nasihat, mudah untuk beramal beribadah, maka banyak berzikir. Riqatul qalb, hati akan lembut. Yang keempat, yang kelima, yamna'uhu minal ma'asi. Kalau orang tuh katuju berzikir, kada maunya melakukan kemaksiatan. Adalah yang pernah tak dengar nih, orang mencuntan sambil membaca Quran. Kada ada terdengar. Ya kalau mencuntan sambil memaulitan kada mungkin. Ya kan? Mencuntan sambil pengajian kada mungkin. Bila tontong bisa aja. Tapi rahatan berzikir kada mungkin orang
Mencuntan selama ingat lawan Tuhan, ya kan? Ayyamna'ahu minal ma'asi. Tatkala kita berzikir, maka kita tercegah daripada melakukan kemaksiatan. Nah, 5 manfaat orang berzikir. 5 manfaat orang yang berzikir. 1, mendapatkan ridhonya Allah. 2, menambah semangat baru untuk beramal beribadah. Yang ketiga, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan-godaan syaitan. Yang keempat, hati menjadi lembut sehingga mudah menerima nasihat. Yang kelima, dicegah daripada melakukan dosa ataupun kemaksiatan. Nah, ini manfaat orang yang berzikir. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ujar Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Dan di antara ketakwaan, tanda ketakwaan kita kepada Allah, selalu ingat lawan Tuhan. Ya kan? Nabi Muhammad bilangnya dapat musibah, ingat lawan Tuhan. Dapat nikmat ingat, dapat musibah ingat. Selalu ingat lawan Tuhan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, artinya nih orang ini bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya sekadar jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, namun rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dikira-kira. Kita nih mau sembahyang, nya kan takwa itu kan minimal takwa itu begarang minimalnya. Minimal takwa yang wajib dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, itu minimal benar. Yang wajib dikerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita laksanakan. Yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Nah, ini minimal takwa. Selebihnya mengerjakan yang sunah-sunahnya, ya kan? Seperti etikaf di masjid, hadir majlis, membaca yasin, membaca Al-Quran, membaca wirid, salat berjamaah, ya kan? Ini adalah yang lebih-lebihnya, yang sunah-sunahnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar di setiap permasalahan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya tanpa dikira-kira. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal jelas dah yang halal, ya kah? Jelas dah. Kada ada lagi yang ibaratnya yang kada jelas. Nah, ya. Sembahyang 5 waktu, nanti sudah jelas dah kewajibannya. Berzakat, berpuasa bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, sudah jelas dah hukumnya. Kalau sudah dicari-cari lagi, apa dalil sembahyang jar? Memang itu harus dicari-cari lagi. Ikam sembahyang subuh jar, sembahyang subuh apa dalilnya? Itu sudah jelas dah. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang baik jelas sudah, yang halal jelas sudah. Wal haram, yang haram jar sudah jelas. Apa dalilnya mencuntan jar? Ya kah? Secara logika tata krama aja gini, ya kah? Tata krama aja kada boleh. Ya kalau kada baik. Apa dalilnya mengarampot, ya itu sudah jelas, sudah harus dibahas lagi. Apa dalilnya kada boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, sudah jelas. Wal haram bayyin, apa dalilnya menggosip itu haram, itu sudah jelas. Apa dalilnya provokasi fitnah itu dilarang, sudah jelas. Wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, adapun yang kada jelas, ini bingung nih haram kah, halal kah, ini baik kah, buruk kah, misalnya bingung nih, itu umur mustabihat, sesuatu yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, mungkin ini perkara ini bukan sembarang orang yang tahu, orang-orangnya aja.
ya kan? Mustabihat. Ragu-ragu misalnya kita, ini haramkah halalkah? Oh jangan. Ya takoni dulu lawan orang yang tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa orang yang menjauhi perkara-perkara yang subhat. Kada jelas nih. Ini haram atau halal. Ini baik atau buruk, kada jelas, dijauhinya. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ini menyelamatkan agamanya. Jadi janganlah kita asal ranjah terus. Ada apa-apa aja, banyak asalnya kada tahu tuh kada apa-apa aja. Cari tahu. Ya kan cari tahu. Yang kada tahu tuh dimaafkan Allah Taala aja jar. Bujur, mau kada tahu kada sengaja. Tapi mau kada tahu seorang dasar jahil ya kan? Cari tahu. Nah, mun kawa hindari. Dapat duit saumpamanya lah di jalanan nah. Ini duitku kalahin ke jar. Amun paribahasanya nih mulai rumah kada membawa duit, kadusagin kisah nih duitku lain. Mulai rumah kada membawa duit, ya kah? Lalu di tengah jalan batamuan duit. Nah, barat ini subhat, ya kah? Antara halal atau haram. Ampunnya dipadakan ampun seorang ya tia asal lain ampun seorang, dipadakan ampun orang ya ampun siapa juga kada tahu. Umurun mustabihat. Nah, ini harus pamanittaqas syubhat. Harus kita jauhi. Nah, orang yang menjauhi perkara-perkara yang subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Nah, itu bagus ya Allah. Nah, ini menyelamatkan agamanya. Menyelamatkan agama. Bagusnya lah Islam kita nih ya Allah. Artinya agama kita, agama Islam nih agama hati-hati. Kada sembarang aja tuh, asal ranjah aja kada. Bilanya jelas hanya lakukan, bilanya kada jelas omong kau jangan. Perjelas dahulu. Ya, perjelas dahulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di dalam menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyat wa ala manawabihi salafuna salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.